Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Wisata Ilahi. Dalam Khazanah Islam, cerita tentang makhluk-makhluk gaib dan luar biasa menghiasi teks suci Al-Quran, hadis, dan tradisi lisan, menyimpan hikmah mendalam tentang keimanan, ujian, dan keajaiban ilahi. Dari iblis yang menjelma sebagai simbol godaan abadi, hingga Dajjal dengan fitnah besar menjelang kiamat. Dari Ya'juj dan Ma'juj yang meramalkan kekacauan, hingga Jasusah, pengintai misterius yang melayani Dajjal, serta Dabatul Ard yang muncul sebagai penanda kebenaran di akhir zaman, hingga Buraq yang membawa Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan spiritual Isra Mi'raj. Masing-masing makhluk ini memiliki peran unik dalam narasi keimanan Islam. Makhluk-makhluk ini bukan sekedar cerita mitologi, melainkan cerminan ujian, peringatan, dan tanda-tanda kekuasaan Allah yang mengajak kita merenungi makna hidup dan akhirat. Dalam penjelasan berikut, kita akan menyelami asal-usul, peran, dan makna spiritual dari keenam makhluk ini, mengungkap bagaimana mereka membentuk pemahaman kita tentang iman, godaan, dan keajaiban di akhir zaman. Yang pertama adalah iblis. Iblis adalah salah satu makhluk gaib yang paling signifikan dalam ajaran Islam, sering diidentifikasikan sebagai musuh utama umat manusia. Menurut Al-Quran, iblis awalnya adalah jin yang diciptakan dari api tanpa asap. Ia memiliki status tinggi di kalangan makhluk Allah karena kesolehannya sebelum ia memberontak. Nah, kisah utama iblis terdapat dalam surat Al-Baqarah, di mana Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan atas penciptaannya. Tapi iblis menolak perintah ini karena kesombongannya, menganggap dirinya lebih mulia daripada Adam yang diciptakan dari tanah liat. Akibatnya, Allah mengusir iblis dari surga dan mengutuknya. Namun, iblis meminta izin untuk hidup hingga hari kiamat agar dapat menggoda manusia untuk menyimpang dari jalan yang benar, dan Allah mengizinkannya sebagai ujian bagi manusia. Sejak itu, iblis menjadi simbol godaan, kejahatan, dan kesesatan. Ia bekerja dengan cara membisikkan pikiran jahat atau waswas kepada manusia untuk mendorong mereka melakukan dosa. Dalam tradisi Islam, iblis sering disamakan dengan setan, meskipun istilah setan juga dapat merujuk pada jin atau manusia yang jahat. Peran iblis sangat penting dalam teologi Islam karena ia menggambarkan ujian keimanan dan pentingnya menjaga hati dari godaan. Kisahnya mengajarkan umat Islam untuk selalu berlindung kepada Allah dari godaan setan, sebagaimana diajarkan dalam doa A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, Dajjal. Dajjal adalah sosok yang sangat ditakuti dalam eskatologi Islam. Dikenal sebagai penipu besar yang akan muncul menjelang hari kiamat. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran, Dajjal banyak dibahas dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW seperti yang diriwayatkan oleh Muslim dan Bukhari. Dajjal digambarkan sebagai manusia dengan ciri-ciri fisik yang khas seperti bermata satu, buta sebelah kanan atau kiri tergantung riwayat, dan memiliki tulisan kafir di dahinya yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang beriman. Nah, Dajjal akan mengaku sebagai Tuhan, membawa fitnah atau ujian yang besar bagi umat manusia. Ia memiliki kemampuan luar biasa seperti menghidupkan orang mati, menciptakan hujan, atau menunjukkan surga dan neraka yang palsu untuk menyesatkan orang. Namun, kekuatannya hanyalah tipuan yang diizinkan Allah sebagai ujian. Hadis menyebutkan bahwa Dajjal akan muncul dari arah timur, kemungkinan dari Khurasan, dan akan menjelajahi dunia kecuali Mekah dan Madinah yang dijaga oleh para malaikat. Nah, kisah Dajjal menekankan pentingnya keimanan yang kuat dan pengetahuan agama untuk mengenali tipuannya.
Nabi Muhammad SAW mengajarkan umatnya untuk membaca 10 ayat pertama atau terakhir dari surat Al-Kahf sebagai perlindungan dari fitnah Dajjal. Pada akhirnya Dajjal akan dikalahkan oleh Nabi Isa alaihissalam yang akan turun kembali ke bumi menjelang kiamat, menegaskan kebenaran Islam dan menghancurkan segala tipu daya dari Dajjal. Yang ketiga adalah Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj adalah dua kelompok atau bangsa yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis sebagai tanda besar hari kiamat. Dan dalam Al-Quran mereka digambarkan sebagai kaum yang menyebabkan kerusakan besar di bumi. Kisah mereka terkait dengan Zulkarnain, seorang raja soleh yang membangun tembok besar dari besi dan tembaga untuk menahan Ya'juj dan Ma'juj agar tidak mengganggu penduduk sekitar. Tembok ini akan runtuh menjelang hari kiamat, memungkinkan Ya'juj dan Ma'juj keluar dan menyebarkan kekacauan. Dan dalam hadis, Ya'juj dan Ma'juj digambarkan sebagai kelompok yang sangat banyak jumlahnya, seperti air yang mengalir deras. Mereka akan menyerang umat manusia, meminum air sungai hingga kering dan menyebabkan kehancuran yang sangat besar. Nah, identitas Ya'juj dan Ma'juj masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Beberapa mengaitkannya dengan suku-suku nomaden seperti Mongol, sementara yang lain melihatnya sebagai simbol kekacauan global. Yang pasti, kemunculan mereka adalah tanda kiamat besar yang menandakan dekatnya akhir zaman. Nah, kisah Ya'juj dan Ma'juj mengingatkan umat Islam akan kehancuran yang akan terjadi di akhir zaman dan pentingnya mempersiapkan diri dengan iman dan amal soleh. Mereka akhirnya akan dihancurkan oleh kekuatan ilahi setelah menyebabkan kekacauan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Akan turun ulat kecil dan menggerogoti tubuh mereka hingga mereka meninggal dunia. Yang keempat, jasasa atau jasusa. Ini adalah makhluk yang kurang dikenal dibandingkan yang lain, namun memiliki peran penting dalam narasi eskatologi Islam. Jasasa disebutkan dalam hadis sebagai binatang pengintai atau makhluk pengintai yang bekerja untuk Dajjal. Namun, jasasa berarti pengintai atau penyelidik dalam bahasa Arab, mencerminkan tugasnya untuk mengumpulkan informasi tentang manusia dan melaporkannya kepada Dajjal. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, jasasa atau jasusa adalah binatang yang dapat berbicara dan bergerak cepat, memiliki kemampuan untuk menyusup ke berbagai tempat. Dalam salah satu riwayat, Nabi Muhammad SAW menceritakan bahwa jasasa akan dikirim Dajjal untuk mengetahui keadaan umat manusia, termasuk siapa yang masih beriman dan siapa yang telah tersesat. Nah, binatang ini digambarkan sebagai makhluk yang aneh dengan ciri-ciri yang tidak biasa, meskipun deskripsinya tidak terlalu rinci dalam sumber-sumber utama. Kehadiran jasusa menambah dimensi pada fitnah Dajjal, menunjukkan bahwa Dajjal memiliki jaringan untuk memperkuat pengaruhnya. Nah, kisah jasasa mengajarkan umat Islam untuk waspada terhadap tanda-tanda kiamat dan menjaga keimanan mereka agar tidak terpengaruh oleh tipu daya Dajjal. Dan jasasa juga menjadi pengingat bahwa ujian akhir zaman akan datang dalam berbagai bentuk, termasuk melalui makhluk yang tidak biasa. Yang kelima, Daba atau Dabatul Ard, yang berarti binatang bumi. Ini adalah makhluk yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai salah satu tanda besar hari kiamat. Allah berfirman bahwa Daba akan muncul ketika manusia telah banyak melakukan kerusakan dan tidak lagi mematuhi perintahnya. Daba digambarkan sebagai binatang yang dapat berbicara dengan manusia, menyampaikan pesan kebenaran, dan menandai orang-orang berdasarkan keimanan mereka. Menurut hadis, Daba akan muncul dari Gunung Safa di Mekah, membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Nah, tongkat tersebut digunakan untuk menandai wajah orang-orang yang beriman yang akan bersinar, sementara cincin digunakan untuk menandai orang-orang kafir yang wajahnya akan menghitam. Nah, deskripsi fisik Daba bervariasi dalam riwayat,
tetapi beberapa menyebutkannya sebagai makhluk besar dengan ciri-ciri aneh, seperti memiliki bulu, ekor, atau bagian tubuh dari berbagai hewan. Peran daba adalah untuk memisahkan antara yang benar dan yang salah di akhir zaman. Ketika keimanan manusia telah melemah, kehadirannya menjadi peringatan terakhir bagi manusia untuk bertobat sebelum hari kiamat tiba. Kisah daba menekankan pentingnya menjaga iman dan mematuhi perintah Allah sebelum waktu kebenaran menjadi nyata. Yang keenam adalah buraq. Buraq adalah makhluk yang memiliki peran unik dalam sejarah Islam, terutama terkait dengan perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, buraq adalah makhluk yang mengantarkan Nabi dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, lalu ke langit-langit dari perjalanan malam yang luar biasa. Buraq digambarkan sebagai hewan putih yang besarnya antara keledai dan kuda, dengan langkah yang sangat cepat hingga mampu menempuh jarak sejauh mata memandang dalam satu langkah. Nama buraq berasal dari kata bahasa Arab yang berarti kilat, mencerminkan kecepatan dan keajaibannya. Dalam beberapa riwayat, buraq digambarkan memiliki sayap atau ciri-ciri lain yang membuatnya berbeda dari hewan biasa. Ada yang menyamakannya buraq ini dengan Pegasus atau unicorn dan lain sebagainya. Namun tidak ada riwayat yang pasti yang menggambarkan ciri fisik yang khas. Perjalanan Isra Mi'raj yang difasilitasi oleh buraq adalah momen penting dalam Islam, di mana Nabi menerima perintah salat 5 waktu dan menyaksikan keajaiban alam semesta. Buraq melambangkan keajaiban ilahi dan anugerah Allah kepada nabinya. Kisahnya menginspirasi umat Islam untuk mempercayai kekuasaan Allah yang melampaui batas-batas duniawi dan menghargai pentingnya salat sebagai pilar utama agama. Nah, keenam makhluk ini itu iblis, dajjal, ya'juj ma'juj, jasasa, daba, dan buraq memiliki peran yang beragam dalam tradisi Islam, mulai dari ujian keimanan, tanda hari kiamat, hingga simbol keajaiban ilahi. Iblis menggambarkan godaan dan kesesatan. Dajjal dan jasasa mewakili fitnah besar di akhir zaman. Ya'juj dan Ma'juj melambangkan kekacauan global. Daba menjadi penutup kebenaran, dan buraq menunjukkan keajaiban perjalanan spiritual. Nah, bersama-sama mereka mengajarkan umat Islam untuk tetap teguh dalam iman, waspada terhadap ujian, dan mempersiapkan diri untuk akhirat. Ya, itu adalah penjelasan mengenai 6 makhluk yang disebut mitologi, meskipun tidak mitologi juga, karena semuanya ada dalilnya, dari iblis, ya, dajjal, ya'juj ma'juj, daba, jasasa, dan juga buraq. Dan nanti kita akan bahas satu persatu lebih detail, lebih panjang, dan tentunya lebih seru. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.